Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini mau mendemokan uh, tugas kelompok G1 kami. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Yazid Romdoni, NRP 50252417071. Pal. Saya Novel Daval Fazain, NRP 50252410066. Oke, jadi di sini akan didemokan runningnya dijalankan server sama kliennya oleh Nopal. Silakan, Pal. Oke, tes dulu di sini. Pertama kita coba dari yang sinkronus dulu. Nah, di sini kelihatan sudah connect. Lalu di sini ada beberapa komen sesuai eh, perintah yaitu list, Perintah. upload, download. Ya. Kita coba juga buka dua. Nah, di sini tidak connect karena di sini sync, jadi cuma bisa satu klien satu waktu. Iya, yang Misal, klien lainnya menunggu halo. bergiliran. Nah, ini nggak masuk ke sini. Oke, terus pertama kita coba komen pertama list. Nah, di sini server empty karena emang belum. Terus kita coba di sini eh, nano buat file ayam. Oke, Nah, lalu kita coba di sini eh, upload ayam.txt. oke. Oke, upload complete. Terus di sini juga udah masuk ke server files. Iya, itu ada Terus donate, kita ada ayam coba dan isi biskuit. lagi. Di server ada, nah kita bisa lihat di server udah ada ayam.txt. Lalu Hmm. tinggal kita download. Nah, dia langsung masuk juga ke folder sini, client download. Jadi tahu eh, udah berhasil ke download atau belum. Dan isinya juga sama, Hello Doni, Hello Doni. Oke, ini untuk yang sinkronus. Oke, next. Lalu eh, coba yang Yang treat dulu, treat. full. Oh, trade boleh. Nah, trade di sini ya kelihatan udah connect. Kita coba di client 2. Bisa Hmm. juga karena emang create asynchronous jadi emang bisa multi klien seperti itu. Misal kita Iya, coba tes pesan. Nah, di sini Hello Bang dia di broadcast juga ke semua klien. Dianggap pesan biasa masuk juga ke klien 2. Lalu sama bisa juga list lalu download dan sebagainya. upload dari klien 2. Oh, boleh. Bentar, kita bikin lagi eh pol2.txt. Oke, Ini dari dua. sini, Bang. Terus kita upload pol2.txt, upload complete, masuk ke sini juga. Lalu kita coba di list dulu dari klien satu. Ya, Nah, masuk juga bisa. Lalu misal kita download buat. juga, download pol2.txt. Nah, bisa juga masuk ke sini. Jadi ya bisa untuk yang server trade. Terus itu untuk server trade. Ya, Kita coba yang server poll full sama. Dia bisa multi client. Tes masuk tes lalalala oke, bisa. masuk ke Terus di klien sini 2. juga sama. Nah, di sini ini dari portnya. Coba Para yang listnya client satu sekarang, ini masuknya di port 40422, di sini 40430. listnya di klien 2, Bal. Coba. Nah, Ya, masih sama, bisa semua. Oke, begitu untuk yang server pool. Kita coba dari yang select. sel- Sama bisa juga multi client, bisa dua, bisa kirim pesan juga.
Nah, terus di sini juga bisa masuk eh, broadcastnya. Lalu di list juga bisa. Lalu misal kita coba di sini eh, coba hmm, kayak gini. Oke. Lalu coba kita list lagi, masih kosong. Lalu kita coba upload cell.txt muncul juga. Terus list lagi, muncul, download lagi. Mm-mm. Nah, bisa. Oke, kurang lebih begitu untuk running dari keempat server dan satu klien ini. Langsung aja untuk yang pertama di sini ada klien, ya ini hostnya localhost biasa. Portnya di 5000 lalu download direktorinya klien download. Di sini buat file yang di download masuknya ke sini semua, folder klien download. Lalu langsung aja ke main. Nah, di sini dia ya sama connect pakai soket di host dan juga port. Lalu ini komen-komennya ada list, upload sama download sesuai perintah komen. Nah, di sini trading biasa. Lalu eh, ini trial handling error aja, try accept. Ini terus ini kalau nggak ada pesan, continue looping. Nah, ini jika message-nya list, maka dia mengambil function send paket ini, type list. Ah, di sini send all, message-nya semua. Lalu kalau upload, ya dia masuk ke sini. Oke, lalu untuk kalau startnya with download, maka dia juga masuk ke function send paket juga di sini. Oke, lalu tabnya download file name. Lalu untuk di ya begitu aja. Terus untuk di server TIT juga sama. Di sini konsepnya dia buka host di sini, portnya sama. Terus server storage directory-nya di server file ini. Itu file-file yang diupload dari klien masuk ke sini. Nah, di sini klien pakai list gini. Ini buat nampung karena kan asynchronous bisa multi klien. Nah, itu klien-klien itu ditampung di sini di klien. Lalu langsung aja masuk ke main. Di sini looping. Lalu dia bikin thread, targetnya handle klien. Lalu accept. Jadi masing-masing klien dihandle oleh satu thread gitu. Masing-masing ditangani satu thread. Jadi bisa multi thread, multi klien yang bisa connect bersamaan. Ya, kurang lebih sama. Ini buat send paket, send file. Lalu ini buat list, for name ya standar function list. Lalu ini untuk broadcast, dia untuk semua klien sekarang di send paket, dikirim semuanya. Nah, ini untuk handle kliennya sih. Oke, ya kurang lebih begitu untuk server trade. Selanjutnya untuk tiga server terakhir akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan Doni. Oke, di sini saya akan lanjutkan menjelaskan tiga servernya. Oke, yang pertama server dari Synchronous. Hostnya udah di set 000, portnya 5000, storage dir ini folder servernya. Nah, di sini ada fungsi send paket. Ini gunanya untuk mengirim data dari server ke kliennya. List filenya ini, fungsi list file ini untuk mengambil daftar filenya yang ada di folder penyimpanan si server. Terus ini fungsi untuk berkomunikasi dengan antara server dan satu kliennya. Jadi dia bakalan ngebaca data dari klien menggunakan read line. Lalu dia bakalan ngubah dari JSON-nya menjadi dictionary si Python.
menggunakan si JSON Loads ini. Oke, habis itu dia bakalan jika kliennya bakalan mengirim pesan, servernya akan mengirimkan kembali. Tadi kan udah dicontohin di running servernya, bakalan mengirimkan kembali pesan tersebut. Terus jika kliennya meminta list, dia bakalan mengirim daftar file yang tersedia. Jika kliennya melakukan upload ini, servernya bakalan pertama dia ngebaca data filenya sesuai dengan ukuran dari file tersebut. Lalu baru dia bakalan menyimpan filenya ke dalam folder servernya. Nah, jika klien melakukan download, dia si server bakalan ngecek dulu apakah filenya ada, baru kemudian mengirimkan data filenya serta isi filenya tersebut ke si klien. Ada ini fungsi mainnya, jadi dia bakalan membuat folder penyimpanan jika belum ada, terus membuat soket servernya. Ini untuk menggunakan portnya itu bisa digunakan kembali, terus dia melakukan bindnya ke alamat yang udah ditentukan, terus dia bakalan menjalankan listen, menerima koneksi, baru dia ngeprint server is running. Nah, setelah apa koneksi masuk, dia bakalan memproses dihandle oleh fungsi dari handle client. Nah, selanjutnya yaitu server select. Oke, masih sama di sini hostnya masih 000, portnya 5000, sama storage D-nya ini folder filenya. Nah, terus paket bytes ini untuk mengubah data patternnya menjadi formatnya itu menjadi JSON dalam bentuk byte-nya. Jadi dia di sini menggunakan JSON dumps dan encode karena soketnya cuma bisa ngirim data dalam bentuk byte. Terus fungsi list filenya sama, masih mengambil semua file yang ada di folder penyimpanan si server. Nah, ini fungsi queue ini untuk klien meminta download file. Jadi servernya bakalan ngebaca filenya dari disknya dulu, baru dimasukkan ke antrian outputnya di DQ milik klien. Jadi kenapa gunain DQ itu karena eh, servernya bakalan nyimpen data yang akan dikirimnya secara bertahap gitu. Nah, terus ini ada fungsi handle paketnya untuk memproses semua perintah dari kliennya. Jadi ya dia bakalan ngirim pesan sama seperti yang sebelumnya. Terus dia bakalan ngirim list juga, bakalan upload sama download. Nah, terus di sini ada fungsi proses input. Proses inputnya itu untuk memproses data yang diterima dari si kliennya. Oke, habis itu proses. Jadi terus flush output itu untuk mengirim data yang ada di antrian output si klien ke data yang akan ke si soket. Jadi data yang ada di antrian output itu di output klien bakalan dikirimkan ke soketnya. Jadi dia bakalan ngirim datanya sedikit demi sedikit. Jadi jika datanya besar, servernya tetap bisa melayani si kliennya. Ini untuk penanganan jika datanya besar. Ya ini fungsi close client untuk menutup koneksi klien. Habis itu masih sama jika belum ada folder ini membuat soket terus melakukan
Binnya t- habis itu ini untuk listen, uh, terus state blocking. Nah, state blocking ini untuk mengaktifkan mode non blocking. Jadi bisa jadi klien lain ikut gitu, nyambung ke server. Jadi dia bakalan loop yang bakalan terus ngeloop menggunakan si apa namanya select select, bakalan ngeloop semua soketnya gitu. Jadi dia bakalan terima koneksi barunya, membaca data dari kliennya, habis itu dia mengirimkan data klien bersamaan. Jadi nggak menghentikan prosesnya si server. Jadi bisa berbarengan. Jadi siapa yang duluan, yang dilayani gitu. Oke, untuk yang terakhir yaitu server pool, masih sama, hostnya yaitu 000. Ini sebenarnya nggak jauh beda dari si select. Portnya 5.000, storage-nya sama, server file ini folder, terus ini packet bit-nya sama, mengubah data paket berbentuk dikta, dictionary Python-nya menjadi JSON, yaitu byte gitu yang dapat dikirim nanti. Habis itu list filenya masih sama untuk mengambil daftar filenya yang ada di foldernya si server. Queue filenya ya masih sama untuk menyiapkan file gitu yang akan dikirim ke klien. Terus handle paketnya juga, jadi dia menangani perintah yang bakalan dikirim oleh si klien. Jika message dia bakalan mengirimkan pesan seperti broadcast, list bakalan mengirimkan file-file yang ada, terus upload bakalan ngupload ke si klien, upload ke dalam server maksudnya. Si klien bakalan bisa upload ke dalam file ke server, terus download dari server, dari file di server ke klien masih sama. Proses inputnya masih sama juga. eh jadi dia bakalan terima data, memproses data yang diterima dari kliennya. Jadi dia bakalan masukin datanya ke dalam buffer klien ini. Nah, terus jika kliennya ini bakalan menulis data yang diterima ke filenya sampai ukuran file yang di inian di diharapkannya terpenuhi gitu. Jadi jika filenya tidak diupload, fungsinya akan mencari si karakter newline-nya. Fungsinya bakal nyari karakter newline-nya. Terus, nah dia bakalan memanggil si handle paket untuk memproses perintah dari kliennya. Jadi mengatur parsing paket data dan proses upload filenya. Paket, oke. Deflux output ini untuk mengirim data yang ada di antrian output ke soket kliennya, sama juga fungsi terus fungsi close client sama penutupan koneksi klien. Fungsi mainnya juga masih sama, membuat direktori terlebih dahulu, terus membuat soket server, habis itu mau ini supaya port yang bisa digunain kembali, sama melakukan bin ke alamat port sama host yang udah ditentukan, ke alamat. Oke, terus berkomunikasi dengan kliennya dan set blocking masih sama untuk memblok.
Nah, kalau yang di sini sekarang dia menggunakan select pool. Jadi dia bakalan monitor eh, berbagai koneksi baru. Jadi datanya masuk dari klien, terus atau soketnya yang siap menerima mengirim data gitu. Jadi dia bakalan di loop, servernya bakalan menerima koneksi klien barunya, menerima, dan dia bakalan ngirim yang ada di antrian outputnya ini. Terus ada, oh ini juga Pauline ini bakalan apa yang memantau untuk menerima data. Terus kalau pull out ini supaya untuk mengirim datanya agar komunikasinya berjalan lebih mudah gitu. Jadi hampir mirip seperti Select, namun bedanya itu jadi kalau misalkan yang Select-Select tadi itu harus memberikan daftar soketnya itu yang ingin dicek untuk membaca data, ditulis data sama yang error. Jadi kalau yang pool itu dia gunain puller yang akan langsung daftarkan soket beserta apa data yang akan ingin dipantau. Misalnya kayak polling tadi sama poll out-nya untuk menulis datanya. Mungkin itu aja uh, dari saya. Apakah ada tambahan, Pak? Sudah. Oke, ya udah. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.